Yo, hello, welcome back into Momo Channel. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Impossible. Film ini menceritakan sebuah film yang berlatar belakang ada kejadian tsunami, guys. Oke, seperti apa filmnya? Oh ya, lupa. Ini film berdasarkan kisah nyata ya, guys. Jadi kalian bisa menikmati film ini. Oke, langsung saja kita mulai. Check it out. Film ini dirilis berdasarkan kisah nyata. Film ini diawali deskripsi tsunami mematikan pada tanggal 26 Desember 2004 di Asia Tenggara. Kemudian ditegaskan bahwa The Impossible menceritakan perjuangan sebuah keluarga di masa-masa tersebut. Awalnya suara deru ombak terdengar di layar yang gelap, lalu layar menampilkan gambar pesawat melintas di atas laut yang sangat tenang. Di dalamnya digambarkan keluarga Barnes tengah berlibur. Seorang ayah bernama Henry tampak membicarakan hal-hal sepele bersama dengan istrinya yang bernama Maria, yakni perihal apakah dia telah menyetel alarm. Sedangkan tsunami belum mulai, itu hanya turbulensi pesawat. Setelah beberapa detik, anak laki-lakinya menemui Maria. Di sini ditunjukkan posisinya dan duduk di belakang. Dia meminta anaknya yang paling tua, yaitu Lucas, agar tidak menakut-nakuti adiknya. Jadi Maria mempunyai 3 anak laki-laki yang bernama Lucas, Thomas, dan Simon. Scene kemudian berganti di Khao Lak, Thailand. Maria dan keluarga tiba di penginapan Orchid dengan guide yang berasal dari Jepang. Maria menjelaskan dia sebenarnya ingin kamar di lantai 3 yang menghadap ke laut. Tetapi guide tersebut meminta maaf karena terjadi kesalahan. Akhirnya dia memberi kamar di lantai pertama dengan pemandangan yang sama. Maria terus berbincang-bincang dengan guide tersebut. Dalam perbincangan dijelaskan bahwa Maria adalah dokter, tetapi sudah berhenti praktek untuk mengurus 3 orang anaknya. Hari terus berlanjut, yakni sebelum Natal pada tahun 2004. Maria dan keluarganya tampak menikmati makan malam, menerbangkan lentera, saling berbagi kegembiraan, hingga mengantarkan anak-anaknya untuk tidur. Malam harinya, entah kenapa, Thomas sangat gelisah, sehingga memohon tidur di samping ibunya. Mungkin ini suatu pertanda. Maria hanya berpesan, tutup matamu sambil memikirkan hal-hal yang sangat menyenangkan. Keesokan harinya masih berjalan dengan normal. Maria dan suaminya mulai berbicara tentang pekerjaan. Ternyata suaminya memiliki masa-masa sulit dan akan ditempatkan di Jepang. Oleh karena itu, Maria menawarkan untuk kembali bekerja sebagai dokter di negara asalnya. Suaminya hanya meminta Maria mempertimbangkan hal itu, khususnya untuk ketiga anak mereka. Lantas, suaminya memilih bermain bersama dengan Thomas dan Simon di kolam renang. Kemudian, tiba-tiba listrik mati di hari yang cerah. Lalu Maria dan orang-orang terdiam saat kaca penginapan bergetar. Apalagi terdapat burung-burung berterbangan secara gelisah di langit. Selang beberapa detik, pohon kelapa yang ada di belakang penginapan tampak tumbang satu persatu. Suara gemuruh terdengar hebat bersama tsunami yang datang tanpa permisi. Orang-orang tidak sempat menyelamatkan diri atau pergi ke tempat yang aman. Sangat mengerikan. Tiba-tiba layar berubah menjadi gelap dan hening, lalu terdengar suara air. Layar kembali menampilkan Maria yang berjuang bertahan hidup dengan memeluk sebuah pohon kelapa. Dia berteriak sambil menangis di tengah-tengah bencana yang mematikan. Maria mulai putus asa, tetapi dia mendengar mereka berjuang bersama. Mereka berusaha saling memegang satu sama lain, dan hal itu bukan hal yang mudah. Lucas memutuskan untuk menenggelamkan diri, akan tetapi dia dihantam benda-benda yang ada di bawah air. Sesekalinya dia memunculkan kepalanya ke permukaan untuk bernafas, lalu bersandar pada tiang agar tidak terbawa arus. Dengan putus asa, Lucas memanggil ibunya. Sayangnya, Maria telah menghilang. Maria mulai terbangun mendengar suara Lucas. Dia yang sempat tersangkut bersikeras mendekati putranya. Pada akhirnya mereka saling memeluk untuk mencoba melindungi satu sama lain. Untuk pertama kalinya Lucas berkata, dia adalah anak yang pemberani, tetapi dia merasa takut kali ini. Maria hanya bisa memeluknya dengan haru sambil berkata, ia pun juga merasa takut. Air mulai surut, Maria dan Lucas berjalan melalui kebun untuk mencari bantuan. Lucas terkejut melihat kaki ibunya terluka sangat parah. Maria hanya bisa minta maaf sebab Lucas harus melihat luka itu di kakinya. Oleh karena itu, dia memintanya untuk berjalan terlebih dahulu. Setelah berjalan lama, mereka sampai di tempat yang lebih tenang, di mana air tidak setinggi di tempat-tempat lain. Maria segera mengangkat kakinya untuk memberhentikan, di mana Maria terus bergerak untuk mendorong Lucas ke tempat yang aman. Akan tetapi mereka mendengarkan tangisan seorang anak. Lucas memilih mengabaikannya dan meminta ibunya untuk segera memanjat ke pohon besar, sebab jika gelombang tsunami datang lagi, mereka mungkin tidak akan selamat. Namun Maria menolak hal tersebut.
Di sini muncul perdebatan. Maria terus meyakinkan Lukas untuk tetap membantu orang lain meski itu hal terakhir yang mereka lakukan. Lukas yang tidak dapat berkata-kata apa-apa memutuskan mencari asal suara tersebut. Dia menemukan seorang anak bernama Daniel di bawah tumpukan tanaman. Lantas Lukas menggendongnya untuk naik ke satu-satunya pohon yang masih berdiri tegak. Maria yang kehabisan tenaga hanya merenung. Dia benar-benar terluka parah dan kesakitan. Ketika Lukas hendak membantunya untuk naik, Maria menolak dengan kasar. Dia hanya ingin Lukas tetap aman di atas pohon. Wanita itu tidak menyerah. Dia mencoba naik, tetapi terjatuh. Kakinya semakin terluka dengan parah. Lukas tidak ingin tinggal diam. Dia memutuskan memakai kedua tangannya dan bahunya untuk menopang tubuh ibunya. Ini pemandangan yang sangat mengharukan. Akhirnya Maria berhasil naik ke atas pohon dengan rintihan yang memilukan. Lukas langsung berteriak saat melihat dua orang pria lokal mendekati pohon. Kemudian mereka berusaha pergi ke tempat yang aman di pegunungan. Namun, Maria yang tidak dapat berjalan hanya diseret di atas lumpur. Sedangkan Lukas mencoba membersihkan jalan dengan menyingkirkan ranting-ranting pohon. Akhirnya, Maria sampai di desa yang ada di pegunungan. Di dekat Kaolak, dia diobati dengan cara tradisional dan diberi pakaian yang lebih layak oleh penduduk. Lalu, Maria dan Lukas diarahkan naik ke atas pickup dan mencapai layanan medis. Di perjalanan, dia melihat turis-turis yang terluka dengan parah di pinggir jalan, sedangkan penduduk lokal berusaha menolong dengan peralatan yang terbatas. Bahkan Lukas melihat pick-up yang lain membawa tumpukan mayat. Tidak berselang lama, mereka sampai di rumah sakit Katu Apal, yang tampak kewalahan mengobati seluruh pasien yang ada. Maria dan Lukas ditempatkan di ruang obat sebagai ruang darurat. Maria berbicara kepada dokter dan perawat bahwa dia juga dokter. Jadi dia meminta agar tenaga medis mengikuti arahannya untuk merawat dirinya sendiri. Perawatan telah selesai, mereka berada di bangsal yang sangat sesak. Lukas mencoba menghibur Maria dengan memberinya sebuah jeruk. Lantas Maria muntah darah. Setelah merasa baik, Maria meminta Lukas untuk membantu orang-orang, sebab rumah sakit terlihat sangat sibuk. Lukas mulai membantu untuk menemukan keluarga para turis yang ada di rumah sakit. Dia mulai meminta orang-orang untuk menulis daftar nama keluarganya yang hilang. Lantas Lukas terus mencari tanpa lelah. Adegan ini benar-benar sangat mengharukan, mempertemukan orang yang saling mencari. Lukas yang merasa senang mencoba memberitahu Maria, namun ranjang Maria telah ditempati oleh orang lain. Lukas merasa cemas. Dia mengikuti seorang perawat lokal yang mencoba memberitahu keberadaan ibunya. Setelah perawat memperoleh informasi terkait Lukas, perawat menyentuh wajah Lukas untuk menguatkannya. Di sini Lukas tahu bahwa Maria sudah meninggal. Skin berganti memperlihatkan Henry selama di pinggir pantai. Dia kembali ke penginapan Orchid untuk menemukan keluarganya. Tetapi Maria dan Lukas tidak ada di sana. Di sini terlihat Thomas dan Simon selamat, sebab Thomas berhasil menyelamatkan diri dengan naik ke atas pohon, sedangkan Simon berpegangan pada pohon palem. Dengan tegar, Henry meminta Thomas dan Simon pergi ke penampungan yang ada di pegunungan, sedangkan Henry tetap tinggal di penginapan untuk mencari Maria dan Lukas. Thomas dipaksa dewasa di usianya. Akhirnya Thomas dan Simon pergi bersama turis lainnya memakai truk. Henry lantas mencari Maria dan Lukas, bahkan saat malam hari. Tentu saja ini sangat menyedihkan, sebab tidak ada bantuan militer. Henry yang putus asa mulai berjalan di jalan utama. Lantas dibantu dengan warga lokal mencapai tempat yang aman, tetapi bukan di pegunungan, agar tetap dapat mencari Maria dan Lukas. Skin berganti memperlihatkan keadaan Lukas di rumah sakit. Thomas dan Simon di penampungan dan Henry bersama korban-korban lainnya. Kemudian Lukas yang termenung meminta untuk mengenali benda-benda tertentu, apakah itu milik Maria atau bukan. Namun Lukas menjawab tidak tahu. Akhirnya dia dibawa ke dalam rumah sakit dan melihat ibunya dalam perawatan insentif. Ternyata ibunya masih hidup. Lukas terus menemani Maria. Tanpa diduga dia melihat Daniel yang berada di rumah sakit. Daniel tampak bahagia dengan ayahnya. Lalu dia mencoba Henry terus mencari keluarganya. Dia bahkan melihat mayat satu persatu untuk tahu keberadaan Maria dan Lukas. Dengan saran korban tsunami lainnya, dia pergi ke rumah sakit Katu Apal. Di rumah sakit Katu Apal, Henry berkeliling mencari Maria dan Lukas. Untungnya, Lukas melihat wajah ayahnya dari jauh. Dia mencoba mengejarnya, namun ada terlalu banyak orang di rumah sakit. Lukas yang putus asa hanya berteriak keras-keras. Kemudian teriakan itu didengar oleh Thomas dan Simon yang kebetulan ada di depan rumah sakit. Mereka akhirnya dapat berkumpul kembali. Tidak hanya didengar adik-adiknya, tetapi teriakan tersebut juga didengar oleh Henry yang hendak meninggalkan rumah sakit. Dengan haru, mereka akhirnya bertemu dengan melepas rindu. Lukas segera mengatakan bahwa Maria akan dioperasi. Untungnya sebelum operasi, Maria dapat melihat keluarganya kembali berkumpul.
Maria hanya bilang, akhirnya kita dapat beristirahat. Henry mencoba meyakinkan bahwa Maria akan baik-baik saja. Scene kemudian berganti pada Maria di ruang operasi. Saat hendak memejamkan mata, ingatannya kembali pada tsunami. Layar menampakkan bagaimana tubuhnya dihantam berbagai benda di bawah air, termasuk hal-hal yang membuat kakinya terluka parah. Operasi selesai. Bantuan mulai berdatangan untuk para turis. Keluarga Barnes dibawa memakai pesawat bersama turis lainnya untuk memperoleh perawatan terbaik di Singapura. Sebelum lepas landas, Lucas bercerita bahwa dia melihat Daniel bahagia bersama keluarganya di rumah sakit. Maria bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Begitupun Henry, Thomas, Simon yang bersyukur sebab mereka dapat berkumpul kembali. Ketika pesawat melintas di atas Kaolack, Maria menangis melihat dampak yang ditimbulkan tsunami tersebut. Meskipun demikian, dia terharu sebab rasanya tidak mungkin untuk mereka dapat berkumpul kembali. Demikianlah film The Impossible yang menceritakan tentang tsunami. Buat kalian yang belum subscribe dan like, klik tombol subscribe dan like. Oke, see you in the next video. Bye-bye.